Kita sering berpikir penjajah itu sudah selesai. Katanya negeri ini sudah merdeka, tapi sejarah punya cara aneh untuk kembali hidup. Kadang bukan lewat tentara, bukan lewat perang, tapi lewat proyek, lewat investasi, lewat pembangunan yang datang membawa janji kesejahteraan. Dan ketika menonton film Pesta Babi, rasanya seperti melihat sejarah lama diputar ulang dengan wajah baru. Dulu, bangsa-bangsa datang ke Nusantara mencari rempah-rempah. Hari ini, yang dicari adalah tanah, hutan, nikel, sawit, dan sumber daya. Dulu, kapal-kapal asing berlabuh membawa bendera penjajah. Hari ini, yang datang adalah alat berat, izin industri, dan proyek strategis. Wajah zaman berubah, tapi cara kerjanya kadang terasa sama. Film ini membawa kita ke Papua, ke tempat di mana hutan bukan sekedar pohon. Bagi masyarakat adat, hutan adalah rumah, sekolah, pasar, tempat ibadah, dan bagian dari identitas mereka sendiri. Tapi film ini, hutan perlahan berubah jadi angka di atas peta. Jutaan hektar dibuka, tanah diratakan, dan semuanya dilakukan atas nama pembangunan. Disinilah sejarah mulai terasa sangat dekat, karena bangsa ini pernah mengalami hal serupa. Pada masa kolonial, tanah rakyat dipakai untuk kepentingan besar yang tidak selalu dinikmati rakyatnya sendiri. Kita pernah mengenal tanam paksa, rakyat bekerja, alam diambil, hasilnya dibawa pergi. Dan hari ini, film ini seperti ingin bertanya pelan-pelan pada kita. Apakah pola itu benar-benar sudah hilang atau hanya berganti bahasa? Karena sekarang penjajahan tidak selalu datang membawa rantai. Kadang ia datang membawa proposal investasi, membawa kata-kata modern seperti hilirisasi, transisi energi, dan ketahanan pangan. Kata-kata itu terdengar indah, tapi sejarah mengajarkan bahwa suatu yang terdengar indah tidak selalu lahir dengan cara yang adil. Yang membuat film ini terasa menyakitkan adalah karena masyarakat adat Papua sebenarnya tidak sedang meminta kemewahan. Mereka hanya ingin ruang hidup mereka tetap ada. Mereka hanya ingin tanah leluhur mereka tidak hilang. Dan di titik itu, film ini berhenti jadi sekedar cerita tentang Papua. Film ini berubah menjadi cerita tentang hubungan manusia dan kekuasaan. Tentang bagaimana negara modern kadang masih melihat alam sebagai barang dan rakyat kecil sebagai hambatan. Di salah satu bagian paling kuat ada di film ini, masyarakat adat membawa salib merah, simbol duka, simbol kematian, dan kalau dipikir-pikir itu seperti lambang dari sejarah bangsa ini berdiri. Karena dari dulu yang paling sering dikorbankan demi pembangunan besar selalu mereka yang suaranya paling kecil. Petani, masyarakat adat, rakyat pinggir. Film ini juga mengingatkan kita pada sejarah panjang Papua yang selalu hidup di bawah bayang-bayang keamanan dan kepentingan ekonomi. Dan mungkin itulah luka paling panjang dalam film ini. Bahwa sebagian orang hidup di tanah yang kaya, tapi tidak pernah benar-benar merasa memiliki masa ke depannya sendiri. Yang membuat semua semakin gelap adalah kenyataan bahwa masyarakat modern perlahan mulai terbiasa melihat semua ini. Kita hidup di zaman yang sangat tepat. Orang marah sebentar, lalu lupa. Orang sedih sebentar, lalu kembali scroll media sosial. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan kemampuan untuk benar-benar peduli. Film Pesta Babi seperti tamparan pelan bahwa di balik berita pembangunan
Ada manusia yang sedang kehilangan rumah. Di balik angka investasi, ada hutan yang sedang mati. Dan di balik proyek-proyek besar, ada sejarah lama yang diam-diam sedang diulang kembali. Mungkin yang paling menakutkan dari film ini bukan alat berat, bukan perusahaan, bukan proyek besar, tapi kemungkinan bahwa kita sudah terlalu lama hidup di zaman di mana kekuasaan dianggap kemajuan dan kehilangan manusia dianggap harga yang wajar. Dan kalau itu terus dibiarkan, maka mungkin benar kita bukan sekedar penonton dari pesta itu. Kita sudah menjadi bagian dari perjamuannya.